Yang paling pertama adalah pastikan komputer ataupun laptop teman-teman sudah terkoneksi dengan jaringan internet. Kemudian yang kedua, siapkan salah satu akun Google ataupun akun Gmail yang belum pernah dibuat ataupun diregis di Sohoform, karena aplikasi yang kita gunakan ini adalah aplikasi Sohoform yang gratisan teman-teman. Jadi dia jangka waktunya cuma 1 bulan. Jadi setelah 1 bulan kita tidak bisa mengeditnya ataupun kita tidak bisa membuatkan dokumen yang baru lagi ataupun formulir yang baru lagi. Ya. Jadi kalau teman-teman yang mau yang permanen, maka silakan beli aplikasi Sohoform-nya, entah itu melalui pembayaran online ataupun melalui Alfamart ataupun metode pembayaran yang lainnya. Tetapi yang saya jelaskan di sini adalah yang model gratisan. Jadi kemudian kita masuk ke Google Chrome. Kita klik di Google Chrome. Kemudian kita login, ya. Ataupun kita klik Sohoform. Kemudian setelah kita masuk di Sohoform, nanti ada tampilan seperti ini, disuruh login dulu. Jadi kita login. Nah, kalau teman-teman belum pernah masuk ataupun belum pernah mendaftar di Google Form, maka teman-teman tinggal klik dengan menggunakan akun Google ini, ya. Tetapi kalau teman-teman mau supaya buatkan akun Gmail yang baru untuk pembuatan di Sohoform, silakan teman-teman buatkan akun baru. Nah, kebetulan 2 akun saya ini, yang satunya sudah tidak bisa lagi karena sudah terdaftar di bulan kemarin itu di gratisan, jadi sekarang saya tidak bisa edit lagi. Nah, kebetulan akun yang satunya ini masih bisa kita gunakan karena baru daftar. Jadi kita coba masuk dengan menggunakan akun ini. Ya, begitu juga teman-teman kalau mau pakai akun yang belum, yang intinya bahwa kita gunakan akun yang belum pernah terdaftar di Sohoform. Tapi kalau teman-teman pernah daftar di Sohoform dengan menggunakan aplikasi berbayar, maka bisa teman-teman lanjutkan. Ya, yang saya gunakan ini adalah Sohoform yang gratisan. Oke, kita lanjut. Saya pakai alamat akun yang ini. Kemudian teman-teman masukkan passwordnya. Kemudian mau pastikan supaya password itu benar atau salah, silakan klik di sini di tanda kotak ini, kemudian berikutnya. Nah, sekarang kita sudah login menggunakan akun Gmail kita. Kita klik di formulir online gratis. Kita klik di paling atas ini. Nah, kalau tampil yang tadi pertama tadi, ya, saya kembali dulu. Nah, ini kalau belum didaftar maka kita daftar, tetapi karena akun ini sudah terdaftar, maka kita langsung ke akses Sohoform, teman-teman. Tetapi kalau belum terdaftar, maka teman-teman melakukan pendaftaran. Setelah pendaftaran baru dia tampilan seperti ini. Ya, kemudian kita klik akses Sohoform. Nah, di sini ada satu formulir yang sudah kita gunakan. Sekarang kita mau buat formulir baru. Ya, saya ingatkan sekali lagi teman-teman ya. Untuk formulir ini jangka waktunya cuma 30 hari saja. Ya. Jadi kita kalau mau buat lagi, misalnya tentu ini kan formulir daftar hadir siswa. Jadi kita mau buat yang lagi formulir yang baru misalnya. Kita klik di new form. Klik di new form. Nah, di sini tampilan form name. Jadi nama formulirnya ini nama apa? Misalnya kita buatkan daftar hadir siswa lagi ya. Daftar hadir siswa pertemuan kedua misalnya. Pertemuan 2.
Ataupun teman-teman mau isi misalnya form ini dibuat untuk misalnya daftar hadir kegiatan seminar, ataupun daftar hadir pertemuan, ataupun daftar hadir siswa, silakan. Ataupun misalnya formulir pendaftaran siswa baru atau formulir pendaftaran peserta apa, silakan. Jadi kemudahan atau keuntungan di Soho Form ini adalah sangat mudah ketika kita membuatkan formulir pendaftaran yang dibutuhkan melampirkan dengan file-file, misalnya foto ataupun ijazah ataupun KTP dan sebagainya. Jadi sangat mudah, kita tinggal upload saja. Begitu juga sangat mudah untuk kita membuat tanda tangan. Memang di Google Formulir itu juga ada, tetapi agak ribet karena dia harus terkonek dengan ataupun kita harus kirim melalui email. Tetapi kalau pakai Soho Form, kita langsung cek di link, kita bisa dapatkan ataupun kita bisa downloadnya. Dan respon ataupun siswa ataupun peserta mudah untuk mengirimkan tanda tangan mereka ke kita sebagai panitia ataupun sebagai admin pembuat ini. Oke. Kemudian setelah kita isi nama formulir, dideskripsikan. Misalnya di atas judulnya daftar hadir siswa pertemuan kedua. Misalnya di sini mata pelajarannya bahasa Indonesia. Nah, ini deskripsi ini wajib atau tidak, tergantung mau isi atau tidak, tergantung teman-teman. Tetapi maksudnya diisi sesuai dengan judul di atas. Misalnya kalau teman-teman buatkan formulir penerimaan siswa baru, maka di deskripsi ini adalah untuk siswa baru angkatan keberapa, silakan. Setelah kita buatkan nama formulirnya, kemudian setelah kita mengisi deskripsinya, kita buat klik di create, ya. Artinya buat create. Nah, sekarang sudah di tampilan lembar kerja untuk kita memulai bekerja atau mengisi kira-kira apa-apa saja yang mau kita buatkan, kita isi di dalam formulir ini ataupun di dalam daftar hadir ini. Yang jelas yang pertama adalah nama siswa ataupun nama siswa dulu, ya. Nah, di sini tinggal teman-teman pilih modelnya bagaimana pengisiannya. Kalau nama siswa kan biasanya di ini single line. Jadi kita klik di single line ini, klik kiri mouse, tahan, tarik, taruh, lepas di sini di lembar kerja ini. Nah, kita tunggu sampai proses selesai, kemudian kita klik di sini di ujung ini ada 3, ya, properties. Kita klik di properties, kemudian kita rubah file labelnya. Misalnya yang pertama kita mau tulis adalah nama siswa, maka kita isi nama siswa. Kemudian di instruksinya ini misalnya tulislah nama lengkap sesuai dengan data siswa, misalnya seperti itu, ya. Tergantung di instruksinya, silakan. Misalnya kita kalau misalnya biasanya formulir yang lain biasanya disuruh untuk tulislah nama sesuai dengan KTP ataupun tulis nama lengkap Anda sesuai dengan ijazah Anda, ya. Tapi ini karena untuk daftar hadir, jadi tulislah nama lengkap sesuai dengan data siswa, misalnya. Setelah itu kita pilih file size ini pakai yang small, medium, atau large. Karena nama siswa ini biasanya singkat, jadi kita pilih yang small saja. Kita klik di small, kemudian kita save. Validasinya ini kita pakai mandatory, berarti wajib, ya. Kita klik mandatory. Mandatory ini artinya wajib. Kalau kita klik di sini maka wajib diisi oleh siswa. Tidak bisa dilewatkan begitu saja. Jadi dia kalau belum sama dengan di Google Form kemarin. Kalau kita isi
kita wajib mengisi, maka siswa juga harus wajib mengisi data itu. Itu juga di sini. Kemudian kita save. Nah, sekarang sudah berubah, di sini tandanya sudah bintang, berarti ini wajib. Kemudian misalnya kita mau buat lagi, yang berikut adalah misalnya kelas ataupun jurusan ataupun data yang kedua berikutnya, maka kita tinggal duplikat. Boleh kita pakai di sini, di single line lagi, tarik ke sini, tetapi yang paling mudahnya karena formatnya sama, jadi kita pakai duplikat saja. Klik di sini duplikat. Nah, kemudian kita edit lagi di properties. Kita klik. Setelah nama, misalnya kelas jurusan misal. Nah, ini instruksinya, ini boleh diisi atau tidak juga tidak masalah. Kemudian di sini tetap mandatory, wajib ya, kita save. Nah, sekarang yang bagian yang ketiga, misalnya NIS atau nisan siswa, maka kita cari basic file yang tulisannya number atau pakai penomoran ya. Yang tadi boleh, yang tadi misalnya nama siswa, ini kita bisa pakai name di sini, name, terserah teman-teman. Kemudian di sini number ya, kita tarik yang ini, kemudian lepas di sini. Nah, sekarang kita edit lagi di properties tadi seperti tadi yang bagian sebelumnya, kita klik. Kemudian misalnya kita ganti dengan nisan misalnya. Nah, nisan ini untuk di range ini, kalau kita sudah tahu persis bahwa berapa jumlah digit dalam nisan, kita bisa tulis di sini, misalnya maksimalnya 9 ataupun 7 ataupun 10 dan sebagainya. Tetapi kalau kita belum tahu, maka biarkan saja ini kosong ya, karakter. Ataupun di sini kalau nib, maka biasanya kan 14 angka, jadi kita di sini isi 14. Kalau misalnya dibutuhkan data itu disuruh untuk mengisi nib. Tetapi karena ini nisan, misalnya kita tidak tahu jumlah dia punya digit itu berapa, maka kita lepaskan kosong saja supaya ketika siswa isi bebas. Kemudian yang di sini, karena kebanyakan kalau kita pakai NIS, kebanyakan siswa banyak lupa nisan, makanya kita tidak perlu klik mandatory ya, karena kalau wajib diisi maka siswa harus pegang dengan kartu peserta atau kartu nisan. Supaya jangan mempersulitnya, kita tidak usah diwajibkan saja, kita klik di sini, tidak usah diklik saja ya. Kemudian kita save. Jadi kalau misalnya nama lengkap itu kan wajib, misalnya tanggal lahir ataupun itu kan wajib diisi. Tetapi kalau yang siswanya belum tahu ataupun peserta kegiatannya tidak tahu, ya tidak usah kita centang di mandatory, kita kosongkan saja, kita save, klik save. Nah, setelah ini, karena sesuai dengan judul tadi bahwa ini daftar hadir siswa pertemuan kedua misalnya, maka di sini kita pakai dengan tanggal kegiatan atau tanggal pertemuannya. Kita cari yang basic filenya pakai date. Kita tekan mouse di kiri, tahan, tarik, lepaskan di lembaran ini. Kemudian kita tinggal rubah di propertiesnya, date-nya kita rubah pakai tanggal. Instruksinya boleh diisi atau tidak, terserah. Tanggal ini wajib diisi.
di mandatory. Ya, kemudian kita save. Nah, setelah tanggal, nah sekarang kita mau masukkan dengan tanda tangan siswa atau tanda tangan peserta. Maka kita cari yang namanya signature. Kalau di basic file ini tidak ada. Ya, teman-teman ya. Nah, ini file upload dan image upload dan sebagainya. Ini kalau file upload, ini kalau kita misalnya formulir pendaftaran disuruh untuk upload file, maka kita klik di sini, kita pakai yang ini, menu yang ini, ataupun image upload. Misalnya dalam formulir pendaftaran itu kita butuhkan foto siswa ataupun foto peserta dan sebagainya, kita pakai image upload. Jadi nanti kita tarik ini, taruh di sini. Jadi nanti di sini akan ada tampilan pilihan. Tetapi karena ini sesuai dengan judul tadi, kita pakai daftar hadir siswa, maka tidak perlu kita pakai dengan file upload. Kecuali misalnya kita berikan penugasan kepada siswa. Misalnya tugas kedua, tugas pertemuan kedua, nama siswa, kelas, jurusan dan sebagainya. Kemudian di sini silakan masuk kirim tugas Anda. Maka kita pakai file upload. Misalnya saya kasih contoh, misalnya kita menyuruh siswa untuk membuat surat lamaran misalnya. Maka surat lamaran itu diupload oleh siswa di sini, tidak kumpul manual, tetapi siswa mengirimnya sesuai dengan situasi sekarang. Jadi kita buatkan formulirnya untuk misalnya formulir tugas pertemuan 2 siswa, maka kita suruh siswa untuk upload hasil pekerjaannya itu dengan menggunakan menu ini. Tetapi karena ini daftar hadir, jadi tidak perlu. Nah, sekarang yang mau kita masukkan terakhir adalah tanda tangan. Setelah siswa isi data semua, mereka tanda tangan, maka kita cari, kalau di sini basic file tidak ada, kita cari klik yang di sini advanced file, kita klik di sini, kemudian cari yang namanya signature di sini ya, klik di mouse di kiri, kemudian tahan, tarik, taruh di setelah tanggal, kita lepaskan di sini. Kemudian kita setting lagi seperti menu-menu sebelumnya. Properties, di signature ini kita ganti tanda tangan. Nah, instruksi ini terserah teman-teman mau isi atau tidak. Di sini saya tidak perlu. Kemudian di sini validasinya wajib ya. Tadi kalau nisan kan tidak, kita tidak centang. Tapi kalau nama dengan kelas wajib tadi. Kemudian tanda tangan ini juga wajib. Setelah itu kita save. Nah, sebagai bonusnya, misalnya kita tambahkan dengan misalnya setelah tanda tangan, mereka kirim foto misalnya. Salah satu ya, kita uji coba ya. Nah, kita kembali lagi ke basic file ya, kemudian ataupun upload file lah ya, misalnya file tugas dan sebagainya. Nah, kita cari yang namanya file upload ini, kemudian kita tarik, nah taruh di bagian sini setelah tanda tangan, lepas ya. Kemudian di sini properties pengaturannya, misalnya tugas modul 1 misalnya, atau modul 2, contoh ini ya. Setelah mereka, kecuali misalnya kita ada tugas berikan kepada siswa, maka kita suruh siswa mengumpulnya dengan mengirimkan seperti itu. Nah, di instruksinya penjelasannya, kirimkan file tugas Anda dalam bentuk file Word atau PDF juga boleh, tergantung. Yang penting sebentar kita pengaturannya, kita menggunakan nama filenya apa. Nah, kemudian ukuran filenya ini bebas ya. Ya, kita kasih kosong saja. Ataupun misalnya 50, kita usahakan 20 ya, paling minimal. Kemudian misalnya ini wajib
wajib ya, karena tugas kan. Nah, ini file tipenya atau tipe filenya PDF, teks, dan dokumen. Berarti boleh PDF, boleh teks, ataupun boleh dokumen ya. Jadi siswa bebas mengirimnya sesuai dengan ini. Jadi kalau dia pakai JPEG maka tidak bisa terkirim karena tidak sesuai dengan format pengirimannya. Kalau JPEG mah kita pakai yang ini, image upload. Tapi karena kita tadi pakai pilih file upload, maka dia dalam bentuk dokumen atau PDF. Kemudian ini wajib. Kemudian kita save. Misalnya. Ini contoh ya. Tetapi kalau daftar hadir kan tidak perlu pakai ini. Ya teman-temannya. Jadi daftar hadir karena sesuai dengan judul ini, daftar hadir siswa. Jadi tidak perlu pakai ini. Tugas. Nah, di sini kan drag and drop course file. Jadi nanti ketika siswa klik di sini untuk masukkan filenya, course file misalnya ini ya. Nah, jadi ini kita cancel dulu. Jadi seperti itu cara pembuatan daftar hadir dengan lengkap dengan tanda tangan dengan pengiriman filenya. Nah, setelah kita membuat formulirnya selesai, kita bagikan. Tetapi sebelum kita bagikan, kita pastikan dulu file itu bisa ataupun formulir itu bisa diisi oleh peserta, terutama siswa atau tidak. Caranya seperti ini. Caranya setelah kita membuat ini, kita membuat formulirnya, kita klik di access form. Kita klik di access form. Kelas jurusan kita isi, misalnya ini contoh teman-temannya, misalnya newsnya 23, kemudian tanggal pertemuannya misalnya 25, kemudian tanda tangan, kita coba tanda tangan ini ya. Jadi tanda tangan. Jadi kalau siswa pakai HP maka tinggal di tanda tangan pakai tangan saja di layar handphone gitu. Kemudian di sini tugas, kan tadi kita tambah dengan tugas modul, maka kita masukkan file tugasnya ya. Tinggal kita klik di sini course file, maka kita akan kirim tugasnya. Misalnya tugasnya kita pilih dalam bentuk file Word ataupun PDF ya. Nah, kita kasih contoh ini saja, file yang pendek. Nah, misalnya ini, kemudian open sampai tunggu proses selesai ya. Sudah selesai, kita submit, kita kirim. Nah, setelah kita kirim, tampilannya seperti ini. Thanks, your response has been submitted. Berarti siswa sudah mengirim file dan kita sebagai admin kita tinggal cek di server ataupun di komputer kita. Yang penting kita cek dengan menggunakan akun yang tadi kita daftar, show form tadi teman-teman. Ya, tidak bisa kalau kita cek di akun lain dia tidak akan masuk. Kita cek di akun yang tadi kita daftar dengan untuk show form ini. Ya, jadi ini sudah selesai, berarti tugas ataupun daftar hadir siswa itu siswa sudah kirim, tinggal kita cek saja. Oke ya, jadi tadi ini uji coba, kita close dulu. Nah, karena sudah tadi kita tidak ada kendala ketika kita akses form, sekarang kita sudah pastikan bahwa formulir itu sudah bisa diisi dengan tidak ada kendala oleh peserta ataupun oleh siswa. Maka sekarang kita share, kita bagikan. Kita cari yang share ini, kita klik share.
Nah, setelah kita klik share, ada tampilan seperti ini. Ya. Nah, ini seharusnya kita perpendek dulu URL-nya. Nah, kita klik di sini. Nah, kenapa tulisan seperti ini? Karena Zoho Form yang kita gunakan ini adalah Zoho Form gratisan. Jadi kita tidak bisa upgrade. Ya, saya kasih contohnya. Kita klik di upgrade, maka disuruh untuk kita selesaikan dulu pembayaran. Ini ya teman-teman ya. Jadi tidak perlu kita close, cancel, kemudian kita tetap pakai yang URL yang panjang ini ya. Karena gratisan, jadi kita tetap pakai URL yang panjang ini. Kemudian kita tap semuanya. Kemudian kita tekan Ctrl C, copy. Kita kopinya kemana? Kita kopinya baginya ke WA group ya. Misalnya kita bagikan ke WA group, ataupun ke Facebook, ataupun ke Twitter, ataupun media sosial yang lainnya ya. Jadi ataupun kita langsung kita contoh ya, langsung di Google. Nah, seperti ini. Jadi ini kita sudah bisa buka, siswa juga sudah bisa buka. Ketika lewat Google, siswa sudah bisa buka mengisinya lewat Google kalau siswa tidak memiliki handphone. Ya. Jadi seperti ini. Nah, ini sudah tampilan formulir yang ada di respon. Setelah kita membuatkan linknya, jadi entah itu mereka buka dengan, yang penting bahwa alamat linknya tadi itu harus jelas. Makanya cara pengirimannya sebaiknya pakai copy paste, jangan pakai ketik manual, nanti salah. Jadi seperti ini. Nah, ibarat ini sekarang respon yang menulisnya, maka mereka mengisi data mereka, kemudian mereka submit sampai selesai, tanda tangan semua ya, tanda tangan semua, kemudian submit. Kemudian bagaimana cara ceknya? Seperti tadi kita cek di akun Gmail yang dibuat untuk Zoho Formulir. Jadi kita masukkan di Zoho Formulir, Zoho Form, kemudian kita cek sudah berapa respon yang masuk, sama seperti di Google Form yang kita buat. Jadi ketika submit seperti ini, berarti kita sebagai admin ataupun pembuat form ini kita sudah bisa mengeceknya ya. Nah, oke, demikian dulu tutorial kali ini tentang bagaimana membuat daftar hadir lengkap dengan tanda tangan dan file-file ataupun dokumen yang lain yang bisa dikirim dengan menggunakan Zoho Formulir. Oke, sekian dari saya.